saya Cynthia Meta sebagai ketua kelompok dari kelompok saya. Jadi di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan perpaduan dari tiga istilah yang memiliki arti tersendiri. Dikutip dari buku bimbingan dan komunikasi karangan Linda Alfi Wulandari. Teknologi merupakan pengembangan serta penerapan berbagai sistem untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Informasi merupakan sebuah data, berita, atau pesan yang disampaikan oleh satu individu kepada individu lainnya. Sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi dari satu individu ke individu lain. Dari ketiga istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi komunikasi dan informasi merupakan suatu cara yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi komunikasi dan informasi merupakan suatu cara yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi sehingga dapat mempercepat proses pertukaran informasi. TIK merupakan salah satu hal yang wajib dipelajari manusia di dunia karena memiliki peran yang besar dalam kehidupan jika diterapkan dengan tepat. Salah satu bidang yang mendapatkan kemudahan dalam pendidikan. Tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah 1. Menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan ketika sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 4 adalah mengembangkan kemampuan belajar berbasis cerita, sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil berorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. Seperti teknologi informasi, teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, email, komputer, dan sebagainya. Dalam kehidupan kita saat ini banyak yang bisa melakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia, artinya dengan melakukan kegiatan otomatis suatu tugas atau proses memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses melakukan peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia, artinya dengan melakukan kegiatan otomatis suatu tugas atau proses memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan. Dalam ada beberapa dampak yang terjadi informasi dan komunikasi
khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang keenam, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan kemajuan teknologi. Setelah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan kemajuan teknologi bisa dibuat abstrak. Yang ketujuh, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Yang kedelapan, mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara perkembangan dan negara maju lainnya. Yang kesembilan, pendidikan kualitas sumber daya manusia melalui perkembangan dan perdayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini TIK sebagai sistem pendidikan keputusan dan dunia pendidikan, guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu dan profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Yang 11, berbagai hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mulai dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. Yang ke-12, konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Yang ke-13, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Yang ke-14, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang melakukan melalui internet. 15, kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah. Yang ke-16, komputer aided instruction telah terlihat sedikit meningkatnya kinerja siswa pada pilihan ganda menguji standar di berbagai daerah. Komputer aided assistant instruksi soal yang umumnya mengacu kepada siswa di atas. Informasi dalam pendidikan ada biaya besar yang terlibat antara siswa miskin dan pendidikan yang bisa berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor kesenjangan digital. Beberapa dampak negatif dari komunikasi teknologi informasi dalam pendidikan antara lain, kemajuan teknologi akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakhir fatal. 3. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, jangan pendek. Tes program kerahasiaan semakin terancana. Tes kecerdasan seperti tes responsifologi bakat dapat diakses melalui kompak implikasi dan masalah tes psikologis yang ada akan mudah bocor, dan mengembangkan tes psikologi harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. 5. Bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi hoax tinggi pengetahuan tetapi moral yang rendah, misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain. 6. Tidak membuat teknologi sebagai media atau sarana hanya dalam belajar, misalnya kita tidak hanya mendownload tapi masih membeli buku cetak, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. 7.
penggunaan teknologi dalam pendidikan khusus bagi anak-anak masih berada dalam kendali sementara membuat pembelajaran dengan teknologi analisasi pro dan kontra penggunaan. 8. Mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa adiksi teknologi bukan isi pelajaran hanya karena topik dapat diajarkan melalui teknologi itu tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui teknologi. Bahkan jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui teknologi dan ada uang yang tersedia untuk tidak berarti bahwa selalu ada memanfaatkan itu. Ada banyak penelitian atau studi yang dilakukan untuk melihat apakah penggunaan teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Untuk tujuan yang jelas, teknologi dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video Psikisma Bahasa 2 Jaya.